Bro, kalau kita kayak gitu gimana ya? Bodoh kali lu ya ngomong sembarangan. Iya, sorry bro, maaf ya. Pada saat di rumah sakit, nyawa dari perempuan tersebut tidak tertolong dan perempuan tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Harry Castello dalam podcast Chemistry Cerita Misteri Harry. Jadi, kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman si Rian lagi. Dimana Rian ini dia dijadikan tumbal tuh saat dalam perjalanan pulang. Buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, jangan kemana-mana. Tetap nonton channel ini sampai habis, agar tahu cerita misterinya sampai mana. Buat teman-teman juga yang belum follow Instagram Chemistry, jangan lupa nih buat follow Instagram Chemistry. Nanti untuk linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Yang belum subscribe, like dan komen channel ini, jangan lupa subscribe agar gue makin semangat untuk buat kontennya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih, kita mulai ke ceritanya. Jadi, cerita kali ini, Rian pergi ke suatu daerah, di mana daerah tersebut berada di Bogor. Rian pergi dengan temannya dan beberapa anak-anak lainnya, yaitu teman sekolahnya. Cerita ini terjadi pada malam Idul Adha. Posisinya, ketika di sore hari, sebelum Rian pergi ke tempat tersebut, Rian ini sudah dikasih tahu oleh kakeknya bahwa jangan keluar malam-malam pada malam Idul Adha. Rian, nanti kamu malam jangan keluar ya. Iya kek. Ya udah, kamu hati-hati ya. Rian pun mengiyakan apa yang kakeknya bilang. Dan akhirnya, pada saat itu, Rian pergi ke warnet. Sesampainya di warnet, Rian melihat tuh teman-temannya yang sedang bermain warnet. Saat Rian sedang melihat temannya main warnet, Rian dikabari nih oleh salah satu temannya. Akhirnya Rian mengiyakan tuh apa yang diajak oleh temannya. Rian yang tadinya di warnet, dia langsung tiba-tiba pulang untuk mengganti pakaian. Setelah Rian mengganti pakaian, Rian langsung pergi tuh ke rumah temannya. Sampai rumah temannya, Rian langsung pergi dengan temannya dengan berboncengan motor. Dan teman-teman yang lainnya pun juga ke tempat daerah tersebut. Jadi, Rian ini pergi tidak hanya berdua, melainkan lebih dari 10 orang. Di dalam perjalanan, Rian dan temannya ini tidak merasakan kekhawatiran bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, setelah sampai di daerah tersebut, Rian dan teman-temannya yang lain ini pergi ke pinggiran jalan. Sesampainya di pinggiran, Rian dan teman-temannya ini, dia makan bakso di pinggiran jalan. Ketika mereka sedang makan, mereka mengobrol dengan bahwa tidak akan terjadi sesuatu apa-apa. Selayaknya sebagaimana teman-teman ya merayakan pada malam Idul Adha tersebut. Setelah Rian dan teman-temannya ini makan bakso dan ingin membayar, tiba-tiba Rian ini melihat di seberang jalan bahwa ada yang kecelakaan. Ketika Rian melihat, dia langsung berkata kepada temannya, Bro, kalau kita kayak gitu gimana ya? Bodoh kali lu ya ngomong sembarangan. Iya, sorry bro, maaf ya. temannya yang mendengar ucapan Rian langsung menampar Rian. Akhirnya Rian dan teman-temannya ini bergegas tuh untuk melanjutkan perjalanan. Jadi, Rian dan teman-temannya ini melakukan perjalanan itu hanya bermuter-muter saja tuh di daerah tersebut. Dan posisinya, Rian yang membawa motor temannya tersebut. Saat mengendari dengan santai, seketika tiba-tiba motornya Rian ini terjatuh.
Rian dan temannya ini tidak kelihatan pada saat jatuh. Ketika Rian sudah terbangun nih, dari jatuhnya dan Rian mengangkat motor, Rian membawa motor tersebut ke pinggir jalan. Rian belum merasakan nih apa yang terjadi kepada Rian. Ketika Rian membawa dengan pelan, ternyata tiba-tiba Rian ini jalan dengan pincang. Ketika dia lihat bahwa dirinya ternyata sudah terluka parah, ada di bagian lutut dan di bagian tangan. Akhirnya, teman yang lainnya langsung membantu Rian dan melihat kondisi Rian. Ketika melihat kondisinya, temannya langsung merespon untuk cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Karena apa yang dilihat oleh temannya, Rian ini sudah terluka parah. Akhirnya Rian ini digonceng nih oleh 3 orang. Rian berada di tengah dan temannya berada di depan dan di belakang untuk menjaga Rian. Rian yang sudah lemas, akhirnya nih temannya keluar dari daerah tersebut. Ketika dia keluar dari daerah tersebut, temannya ini menemukan nih klinik 24 jam. Akhirnya Rian dibawa ke klinik ke 24 jam tersebut. Tiba-tiba Rian ini berkata nih kepada temannya, Bro, gue gak bisa napas bro, tolong dong. Dada gue udah gak kuat, nyesek bro. Woi, beli minum buruan. dan teman-temannya yang berada di luar, mereka menelpon keluarga si Rian. Singkat cerita, akhirnya keluarga Rian datang untuk melihat kondisi Rian. Pada saat keluarga Rian datang, mereka melihat kondisi Rian yang sedang dijahit tangan dan kakinya. Akhirnya Rian dibawa pulang oleh keluarganya. Sesampainya di rumah, akhirnya keluarganya ini istirahat beserta juga Rian. Dalam pengistirahatan tersebut, tetangga Rian tiba-tiba mendengar suara tangisan dari arah kamar orang tuanya Rian. Singkat cerita, pagi pun tiba. Banyak teman-teman Rian yang menjenguk si Rian, termasuk tetangga-tetangganya. Ketika dijenguk oleh temannya, ada salah satu temannya yang berkata nih kepada Rian, Rian, di kamar lu ada siapa? Kayak ada suara perempuan. Ah, yang bener loh. Masa sih? Rian yang sedang terbaring, dia merasa cuek, tidak memperdulikan keadaan yang ada di kamarnya. Akhirnya temannya ini pulang. Kebesokannya, Rian ini didatangi nih oleh teman-teman pengajiannya serta guru ngajinya. Akhirnya Rian dibersihkan tuh oleh guru ngajinya. Seminggu kemudian, akhirnya Rian ini merasa baikan. Rian bisa jalan dengan tenang, tidak harus dengan pincang-pincang. Pada sore hari, di hari tersebut, Rian ini diajak nih untuk makan bakso lagi oleh keponakannya. Rian pun akhirnya keluar rumah. Pada saat keluar rumah, Rian ini datang ke tetangga tersebut atau keponakannya untuk menyantap bakso yang ditraktir oleh keponakannya. Setelah memakan bakso tersebut, akhirnya Rian masuk nih ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, tiba-tiba saja Rian merasa kesakitan nih pada bagian kaki dan tangannya. Ketika dilihat, ternyata kaki dan tangannya ini sudah mulai keluar nanah. Sampai besoknya, Rian dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Rian ditangani tuh oleh dokter dan disuntik untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Singkat cerita, Rian sudah sampai di rumah. Akhirnya Rian beristirahat. Ketika asik beristirahat, tiba-tiba Rian ini menggerakkan tangannya, memegang HP, lalu membuka sosial media tanpa disengaja. Rian ini menemukan sebuah cerita, di mana cerita tersebut bahwa kejadiannya sangat sama apa yang sedang dialami oleh Rian ini. Dalam isi cerita tersebut, jadi ada seorang perempuan yang sedang mengendarai motor di perjalanan daerah tersebut yang berada di Bogor, yang dimana posisinya sama
terjadinya kecelakaan dengan si Rian, wanita tersebut ditabrak oleh mobil air dari belakang. Terjatuhlah wanita tersebut, lalu dibawa oleh warga setempat ke rumah sakit. Namun, pada saat di rumah sakit, nyawa dari perempuan tersebut tidak tertolong dan perempuan tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Saat membaca cerita tersebut, Rian sangat sedih karena kejadiannya sangat ironis, bahwa apa yang terjadi sangat sama apa yang dialami Rian. Dan akhirnya Rian menceritakan nih apa yang terjadi kepada si Robin. Akhirnya Robin menceritakan nih kepada si Rian apa yang dimimpikan oleh Robin sebelumnya, di mana Robin belum bisa menceritakan kepada Rian karena pada malam itu Rian tidak ada di rumahnya. Jadi si Robin tidak bisa menceritakan nih apa yang dimimpikan oleh si Robin. Di mimpi tersebut, Robin melihat bahwa si Rian ini ditarik-tarik oleh perempuan tersebut. Bahwa Rian ini diajak oleh perempuan tersebut ke dunianya. Hanya saja Rian pada saat itu, sebelum terjadinya kecelakaan, Rian melakukan puasa yang disunahkan sebelum hari raya Idul Adha. Dari situ, makanya Rian tidak bisa diajak ke dunia perempuan tersebut. Karena Rian ini memiliki bekal dari apa yang Rian lakukan yang sudah menjalani puasa 2 hari tersebut. Rian tertolong oleh amal tersebut. Dan tanpa disadari, ternyata Rian ini juga mengalami dejavu. Bahwa apa yang dialaminya tersebut pernah ia alami pada saat Rian ini mimpi. Dan di mimpi tersebut, Robin berkata kepada perempuan tersebut, "Jangan bawa Rian. Rian belum waktunya untuk berada di posisi tersebut." Akhirnya, di mana Rian terselamatkan oleh kejadian itu karena si Rian ini memiliki amal sebelum dia terjadinya kecelakaan. Singkat cerita, akhirnya Rian ini sudah sembuh nih dari kondisi yang sangat parah, di mana posisi tersebut sudah sampai jahitannya itu terlepas tersendiri. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita bilang, serta jangan lupa juga buat teman-teman selalu mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan, agar kita memiliki bekal baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini sampai habis. Tetap saksiin terus dalam podcast Chemistry cerita misteri Harry. Gua Harry Castello, pamit undur diri. Bye.